Nasib RT Pasren di ujung tanduk seperti Ibtu Rudiana. Tak hanya Ibtu Rudiana, nasib mantan Ketua RT Abdul Pasren dan anaknya, Abdul Kahfi juga di ujung tanduk dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi mengungkap kebohongan Pasren dan Kahfi saat hadir di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Satu di antaranya, mantan Ketua RW 10, Itno Supriyanto. Itno mengungkap beberapa saat setelah para terpidana dicinduk polisi Polres Cirebon Kota, keluarga mereka mendatanginya. Keluarga terpidana ini meminta bantuan Itno untuk mengantar mereka ke rumah RT Pasren. Keluarga terpidana berharap RT Pasren mau memberikan keterangan sebenar-benarnya tentang keberadaan para terpidana ini saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keluarga meyakini para terpidana ini berada di rumah milik RT Pasren bersama Kahfi semalaman hingga pagi. Namun, RT Pasren dalam keterangan di kepolisian justru mengaku tidak tahu menahu keberadaan terpidana. Setelah didatangi keluarga terpidana, Itno pun mengantar mereka ke rumah RT Pasren. Semua keluarga terpidana datang, maksudnya untuk datang ke rumah Pak RT Pasren, untuk Pak RT berkata jujur bahwa anak-anak tidur di rumah Pak Pasren, ungkap Itno. Itno membantah saat itu keluarga terpidana memberikan amplop berisi uang untuk RT Pasren. Tidak ada amplop, itu memang spontanitas keluarga terpidana minta diantar ke Pasren untuk menyatakan anak-anak tidur di rumah Pak Pasren, sebut Itno. Lalu, bagaimana respons RT Pasren saat itu? Pak Pasren bilang itu sudah urusan polisi, angkat tangan, ujar Itno sambil mengangkat tangan memperagakan sikap RT Pasren saat itu. Keterangan Itno ini membantah ucapan RT Pasren yang menyebut keluarga terpidana memberikan amplop agar mau bersaksi mengakui para terpidana tidur di rumahnya. Padahal, kata Pasren, saat itu dia tidak melihat para terpidana ini di rumahnya. Sebelumnya, para terpidana saat menjadi saksi mahkota untuk terpidana lain juga mengungkap bahwa mereka tidur semalaman di rumah RT Pasren bersama Kahfi. Salah satunya Hadi Saputra yang mengaku saat tewasnya Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016, dia tidur di rumah kontrakan milik Kahfi, RT Pasren, bersama 9 temannya. Hadi dan 9 temannya itu baru bangun esok harinya, tanggal 28 Agustus tahun 2016 setelah dibangunkan RT Pasren. Hadi bahkan baru mengetahui tewasnya Eki dan Vina di flyover Talun setelah 2 hari kejadian. Karena tak tahu menahu, Hadi pun melakukan aktivitas seperti biasa. Baru, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 saat tengah berkumpul dengan teman-temannya dia ditangkapi polisi dari unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat itulah penderitaan Hadi dan teman-temannya dimulai dengan penganiayaan yang dilakukan penyidik hingga divonis hukuman seumur hidup. Ibtu Rudiana belum menyerah meski 2 saksi buka kartunya. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, ke-6 terpidana kasus Vina, sosok Ibtu Rudiana turut jadi sorotan. Dalam sidang PK tersebut tak jarang namanya dibawa-bawa para terpidana yang mengungkap kesaksian perlakuan Ibtu Rudiana saat melakukan penangkapan. Bahkan bukan hanya terpidana, beberapa saksi juga berani membuka kartu Ibtu Rudiana di persidangan tersebut. Namun Ibtu Rudiana rupanya masih belum menyerah meski 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon kini sudah mengakui dan membuka kartunya. 2 saksi tersebut adalah Liga Akbar dan Dede Riswanto. Keduanya mulai memberi kesaksian resminya lewat sidang peninjauan kembali, PK. 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Liga dan Dede sama-sama mengaku bahwa kesaksiannya pada tahun 2016 silam tentang kasus Vina Cirebon adalah palsu. Majelis Hakim Sidang PK kasus Vina Cirebon, Ari Ferdian bahkan menyuruh Liga Akbar dan Dede Riswanto meminta maaf pada 6 terpidana, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, Jaya, Supriyanto. Menanggapi soal sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana tak bergeming. Kapolsek Kapetakan Cirebon ini bahkan tak mau bicara soal sidang PK kasus Vina Cirebon. Kaitan karena saya sudah ada lawyer Mbak bisa hubungan dengan Bang Pitra aja ya, kata Ibtu Rudiana saat didatangi Christian Greek Media Official. Ibtu Rudiana tak mau bicara banyak mengenai perlawanan para terpidana yang sudah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara ini. Tanggapan saya sih menyesuaikan aja artinya silakan lebih banyak ke Pak Pitra karena kita sudah ada lawyernya, kata Ibtu Rudiana. Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon memasuki agenda mendengar saksi.
Dua saksi yang menjadi sorotan yakni Liga Akbar Cahyana dan Dede Riswanto. Mengingatkan kembali bahwa Liga Akbar menggaku bersama Eki dan Vina saat kejadian di Jalan Perjuangan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dalam kesaksiannya dulu, Liga mengaku dikejar pelaku lalu kabur dan berpisah dengan Eki dan Vina. Kini Liga Akbar mengaku bahwa sebenarnya ia berada di warung SMA 4 Cirebon, Warpat. Pun dengan Dede Riswanto, teman Aep. Pada dakwaannya dulu, Dede mengaku melihat pelaku melempari Eki dan Vina menggunakan batu lalu mengejarnya. Tapi kini, Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya itu adalah palsu. Dede mengaku tahun 2016 silam ia disuruh Aep dan Ibtu Rudiana untuk bicara demikian. Aep memberitahu bahwa saya jadi saksi atas kematian anak Pak Rudiana. Namun, saya tidak mengetahui apa-apa. Rudiana bilang dia akan mengarahkan kejadiannya dan memberikan nama-nama siapa yang terlibat, kata Dede Riswanto di sidang PK kasus Vina. Dede Riswanto menerangkan bahwa kesaksiannya soal pelemparan dan kejar-kejaran adalah bohong. Pelemparan dan kejar-kejaran itu tidak benar karena semua yang saya sampaikan di BAP sudah diarahkan Rudiana dan Aep, katanya. Dede Riswanto mengaku terpaksa menuruti Aep dan Ibtu Rudiana karena merasa takut. Saya nanya ke Pak Rudiana, saya tidak tahu peristiwa itu. Saya bingung, saya takut. Takut Rudiana, ya seram wajahnya, kata Dede Riswanto. Dua saksi minta maaf kepada 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024, resmi berakhir sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam persidangan ini, pihak pemohon yang diwakili kuasa hukumnya menghadirkan 8 saksi fakta, termasuk beberapa tokoh penting yang pernah terlibat dalam peristiwa sekitar kematian Vina dan Eki pada Agustus tahun 2016. Sidang dimulai sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 3 warga Saladara, tempat asal para terpidana kecuali Rivaldi. Mereka adalah Itno, mantan ketua RW, Samsuri, warga yang ikut dalam penggerebekan Aep dan Sahuri, pemilik warung dekat tempat kerja Aep. Ketiganya memberikan kesaksian tentang aksi penggerebekan yang dilakukan warga beberapa hari sebelum tragedi kematian Vina dan Eki. Selain itu, pemohon juga menghadirkan saksi kunci dari putusan pengadilan tahun 2016, Dede, serta Adi dan Ismail. Kedua saksi terakhir ini memberikan kesaksian terkait kecelakaan yang dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pada agenda terakhir persidangan, saksi Liga Akbar, teman dekat Eki, dihadirkan. Liga sempat memberikan keterangan soal aksi lempar batu dan kejar-kejaran di depan SMPN 11 Cirebon yang ia saksikan. Namun, kesaksiannya dari tahun 2016 dicabut pada tahun ini karena ia mengakui bahwa keterangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Usai Liga memberikan kesaksian, suasana ruang sidang mendadak haru. Baik Dede maupun Liga Akbar meminta maaf kepada para terpidana, yang kemudian diizinkan oleh Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, untuk memeluk mereka. Pemandangan tersebut membuat seluruh hadirin tersentuh. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu dan Jumat, 18 dan tanggal 20 September tahun 2024, ujar Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian seperti dilansir Tribun pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024.